Ini tak mungkin. Benar, Indah. Kamu hamil. Kak, aku belum nikah. Aku tak bisa punya anak ini. Kak, tolong beri aku obat gugur. Kalau tidak, aku bisa mati. Cepat bangun. Bagus. Indah Wulandari. Kau tak tahu malu. Tunggu saja. Aku akan buat kau di desa ini tak punya muka. Ayah, lihat! Bagus. Ternyata mau gugurin. Aku tidak. Indah. Kau bodoh. Kenapa kau bisa lakukan hal yang tak pantas ini? Kau mana aku taruh muka? Ayahmu ini bagaimana hidup? Hamil di luar nikah. Kau ini melanggar aturan desa Sungai Kecil. Cepat katakan, siapa pria itu? Aku tidak tahu. Bagus. Kau tak tahu malu. Aku mau bersamamu, kau menolak. Malah main sama pria lain. Indah. Cepat katakan, kenapa sampai sekarang kau masih melindungi orang itu? Indah, cepat katakan, biar kami yang urus. Kau mau bilang ya? Sini, ikat dia. Kades. Ayah. Dia bersalah berzina, bawa ke pura, hukum air. Indah Wulandari, kutanya untuk terakhir kalinya, kau mau bilang atau tidak? Kutanya untuk terakhir kalinya, mau ngaku nggak? Katakan, siapa pria brengsek itu? Tahan dia. Ngaku, siapa pria yang menghamilimu? Nah, cepat ngaku. Ayah mohon. Ayah. Wanita jalang ini tak merasa bersalah. Tenggelamkan dia! Udah, ngaku aja. Kalau enggak mikirin dirimu, mikirin bayi di perutmu. Iya, nak. Jangan bodoh. Kalau dia pria sejati, dia pasti sudah mati. Aku ngaku. Tahu nggak? Katanya Indah dari keluarga Pratama dibuntingin cowok lain, sekarang dihukum air di pura. Lihat ayahnya yang licik. Gak nyangka anaknya juga gitu. Memang keturunan. Gawat! Benar tuh. Bayi itu kan bukan anakmu. Ngapain kamu panik? Nah, aku dari awal kan gampang. Cepat, bilang siapa? Suih, ngomong apa? Ngomong kalian biadab. Ngomong kalian kuno. Ngomong kalian berpikiran kuno. Wanita jalang! Berani meludahiku! Ayah, lihat dia! Kau cari mati. Tak boleh tidur bareng sebelum nikah. Itu aturan leluhur. Pura keluarga Pratama takkan biarkan hal aib ini terjadi. Tekan dia. Hentikan! Hentikan. Anak itu milikku. Tak disangka. Ternyata anak keluarga Santosa di desa Batu Pasir. Kini, Kepala Santosa, posisi Kepala Desa Batu Pasir takkan aman lagi. Ayah, lihat mereka berdua di siang bolong. Malah saling peluk. Wajah desa Sungai Kecil sudah dipermalukan oleh pasangan ini. Orang-orang, ikat Rizky Santosa. Jangan. Kak Rizky, ikat aku saja. Jangan sentuh dia. Hentikan. Pak Dharma, kau pasti tahu desa Sungai Kecil dan desa Batu Pasir, aturan keluarga Pratama dan Santosa. Rizky, ayah tanya. Soal ini, apa kau yang lakukan? Ayah! Aku dan Indah saling suka. Dasar bajingan.
Ayah, Anak itu milikku. Aku akan menikahi Indah. Aku sedang bekerja keras dan menabung. Kalau sudah cukup, aku akan melamarnya. Diam, anak durhaka. Kubunuh kau hari ini. Jangan, Dasar bajingan. Berani nggak nurut? Berani nggak nurut? jangan. Berani nggak nurut? Berani nggak nurut? Dharma Santosa, kau pikir dipukul 2 kali sudah selesai? Aturan leluhur kita 600 tahun lebih. Menurut aturan, sebelum menikah tak boleh tidur bersama. Kalian melanggar aturan harus dihukum. Wanita ditenggelamkan, pria dikebiri, dikeluarkan dari keluarga. benar. Langgar aturan harus dihukum. Sana, kebiri dia. Kak Rizky. Jangan. Brengsek. Nak, kamu nggak apa-apa? Luka di mana? Ayah, testisku sakit. Aduh, kau merusak keturunan keluarga Pratama. Bocah, kau terlalu kejam. Aku akan ikut aturan dan mengebirimu. Kak Surya, ampuni dia. Dia masih naif. Salahku tak mendidiknya dengan baik. Aku minta maaf. Pergi, Pak Dharma. Berani halangi aku lagi. Kau tak takut desa Sungai Kecil dan desa Batu Pasir berperang? Bocah, kau merusak aturan leluhur. Hari ini, aku ikut aturan leluhur dan mengebirimu. Kak Surya, aku berlutut padamu. Tolong lepaskan anak brengsek ini. Ayah. Jangan berlutut. Pak Surya, cukuplah. Kalau ribut, hubungan ratusan tahun dua desa ini hancur. Buat apa? Pembunuh dihukum mati, utang harus dibayar. Pak Dharma, kau ketua desa Batu Pasir. Jangan demi anakmu bikin desa Batu Pasir masuk api. Baik, aku ketuanya. Harus jadi teladan. Beri pedangnya. Biar ku habisi sendiri anaknya. Kata pepatah, anak tak terdidik salah ayahnya. Hari ini Rizky buat masalah besar. Semua salahku tak mendidiknya dengan baik. Hari ini, aku, Dharma, akan beri desa Sungai Kecil dan keluarga Pratama keadilan. Nah, cepat lari, cepat lari. Ayah, kabul. Kak Rizky, Cepat pergi, pergi, lari, cepat. Orang desa Batu Pasir menculik gadis kita. Ambil senjata. Kembali kau. Kau mau bikin ayah mati kesal. Cepat, pergi, pergi. Ayah, pergi. Jangan, ayah, habisi dia. Pergi, pergi jauh. Pergi sejauh mungkin. Jangan kembali. Hentikan. Habisi dia. Pergi. Kak Rizky, cepat. Habisin dia. Habisin dia. Ayah, Ayo, Indah. Aku tak mau di tempat buruk ini lagi. Aku mau cari kerja di kota. Kamu mau ikut aku? oke. Indah, tenang. Aku pasti bikin hidupmu lebih baik. Oke, aku percaya. Kita pergi sekarang. Kak Rizky, aku mau pulang ambil uang. Dan bawa baju. Oke, aku juga pulang ambil uang. Aku di tempat biasa. Tunggu sampai matahari terbenam. Oke, aku pasti datang. Ayah, maafkan anakmu yang durhaka. Mau kabur, jangan harap. Kejar. Keluar semua. Ayah, Katakan, di mana Rizky?
kalian takkan menemukannya. Sejak di gerbang, kalian sudah mengikutiku. Kalian pikir aku bodoh membawa kalian menemui dia. Jarang! Si Rizky itu membuat aku tak bisa punya anak hari ini. Aku akan membalas dendam padanya. Ayah, Pak Kades, kumohon. Tolong lepaskan putriku. Semua salahku sebagai ayahnya. Oh ya Agus, bukannya kamu suka Indah? Begini saja, asal kamu lepaskan Indah, aku akan menjodohkan Indah denganmu, bisa? Joko Prasetyo, hei, kau pikir kami ini pemulung? Sekarang tangkap dulu si bajingan Rizky itu. Ayo, pergi. Tidak, Kak Rizky tak boleh celaka. Aku mau menikah dengan Agus. Rizky, kau merusak keturunanku. Aku akan menyiksa wanitamu. Ayah, aku sudah tak bisa punya anak. Tak ada wanita yang mau menikahiku. Karena Indah bersedia menikahiku. Berikan saja dia kesempatan ini. Kalau kamu mau, ayah tak keberatan. Shut! Ikut aku ke stasiun radio. Umumkan pernikahan kita. Aku mau seluruh warga desa Batu Pasir tahu kau istri keluarga Prasetyo. Kak Rizky, cepat lari. Kau tak boleh celaka. Jangan! Kenapa belum datang? Aku, Indah Wulandari, bersumpah di sini dengan Rizky Santosa. Memutus hubungan. Tak ada cinta, tak bicara, tak ikut. Mulai sekarang, di hatiku tak ada tempat untuk Rizky. Indah. Indah, kau cari mati sendiri. Pura keluarga Pratama takkan biarkan hal yang merusak adat. Tahan dia. Kak Rizky, cepat pergi. Pergi, lari. Cepat. Kak Rizky, cepat. Pergi. Aku di tempat lama, tunggu sampai matahari terbenam. Baik, aku pasti mencarimu. Aku, Indah Wulandari, sukarela menikah dengan Agus Prasetyo. Berbakti pada orang tua, mendidik anak, dan saling menghargai. Indah Wulandari, aku salah menilai. Ayah, aku pergi. Aku pasti akan sukses. Keluarga Pratama dan desa Sungai Kecil, utang darah ini pasti akan kubuat mereka bayar. Jangan biarkan dia kabur. Pastikan temukan dia. Mana dia? Kau ke sana. Udah aman. Mereka udah pergi. Rumahmu di mana? Biar ku antar. Maaf ya, hari ini aku dibius oleh pesaing. Tapi tenang saja, aku tak akan tidur denganmu gratis. Perkenalkan, aku pewaris Wijaya Corp, Lani Wijaya. Kau mau apa? Asal tidak berlebihan, aku bisa memenuhinya. Aku mau kesempatan. Kesempatan untuk sukses. Rizky Santosa, kau sungguh tak tahu diuntung. 8 tahun lalu, kalau aku tak beri kesempatan untuk bangkit, mana mungkin kau jadi orang terkaya di kota Jaya? Sekarang malah menindas kami, ingin membeli Wijaya Corp. Lani Wijaya, kalau bukan karena utang budi dulu, bukan aku yang beli, tapi kau yang bangkrut. Kau. Santosa Corp, kalian habiskan 4 triliun rupiah beli Wijaya Corp. Memang rugi banyak. Anggap proyek ini kompensasinya. Proyek pariwisata desa Sungai Kecil ini, meski lokasinya terpencil, tapi pemandangannya indah, dan sumber dayanya melimpah. Cuma terlalu terisolasi, tapi aksesnya cukup. Semua proyek desa Sungai Kecil nanti ditolak.
Bayu, duduklah. Paman Bayu, gimana investasi Wijaya Corp? Wijaya Corp bangkrut. Sekarang diambil alih Santosa Corp. Santosa Corp menolak investasi. Mau bagaimana lagi? Ada apa dengan desa sungai kecil kita? Desa sekitar sudah makmur, tapi cuma desa sungai kecil kita. Apa karena kurang kemampuan atau orangnya yang kurang? Buat apa bahas sekarang? Semua tahu desa sungai kecil kita miskin. Kapan kita bisa kaya? Minta tolong orang. Siapa? Pimpinan utama Santosa Corp. Pimpinan utama Santosa Corp? Indah, kau di desa kita satu-satunya yang lulus SMA. Gimana kalau kau ikut aku ke kota? Paman Bayu, sudahlah. Aku belum pernah keluar desa. Lagi pula Putri masih kecil. Aku tak mau meninggalkannya sendirian di desa. Ibu, aku dapat penghargaan lagi. Siswa teladan. Putri, kamu makin hebat. Ibu bangga padamu. Agus, ngapain kamu? Apa gunanya belajar, hah? Mulai besok, jangan sekolah lagi. Gadis harusnya diam-diam di rumah saja, biar tak jadi kayak ibumu yang tak tahu malu. Putri sekolah atau tidak, bukan kamu yang atur. Bukan aku yang atur, kamu cari masalah ya. Jangan. Ayah dan Paman Bayu masih di sini. Kau mau pukul istri sendiri? Apa kau tak hargai ayahmu dan Paman Bayu? Ayah sudah 8 tahun. Jalang ini tak mau disentuh. Dia memandang rendah padaku. Memandangku sebagai orang cacat. Jalang, apa kau masih berharap Rizky Santosa kembali mencarimu? Asal kau tahu, dia sudah mati di luar sana. Tidak mungkin. Orang desa Batu Pasir yang baru pulang kerja bilang, dia merampok, memerkosa, membunuh. Dia dihukum 3 tahun lalu, sudah lama dieksekusi. Jangan asal ngomong. Sudahlah. Indah, gini. Temani Paman Bayu pergi ya. Kamu kan bisa baca. Tolong, Paman Bayu cari jalan. Kalau kamu pergi, Putri tinggal di rumahku. Takkan kubiarkan bajingan itu sentuh Putri. Oke kan? Aku ada syarat. Katakan. Kalau aku bisa bantu desa sungai kecil dapat investasi, aku mau cerai dari Agus. Kalau tak kubunuh hari ini, aku bukan Pratama. Cukup. Baik, aku setuju. Asal kamu bawa investasi, aku suruh Agus cerai. Hei, tak lihat ini di mana? Mau masuk? Hei Pak, aku mau temui pimpinan utama Santosa Corp. Tolonglah, mari merokok. Mau temui pimpinan? Ada janji temu? Ya, janji temu. Janji temu itu apa? Tak ada, cepat pergi. Tolonglah, kami datang dari jauh. Ada apa di depan? Oh, sejak kita ambil alih Wijaya Corp, orang proyek yang ngacap itu datang ke sini. Cepat bereskan. Baik pimpinan, hari ini kita tak lewat pintu depan. Ke garasi bawah tanah, biar tak diganggu. Katanya plat orang kaya 666 atau 888. Plat mobil ini bagus banget mungkin. Hei, Indah, hei. Cepat balik. Berhenti. Pimpinan, tolong bantu desa sungai kecil. Pimpinan, kumohon, tolong desa sungai kecil. Ada 400 orang. Maaf pimpinan, kami yang lalai. Hajar dia. Kak Rizky, ayo. Ayo. Kak Rizky, aku mau pulang ambil uang. Sekalian bawa baju. Oke, aku juga pulang ambil uang. Aku di tempat lama, tunggu sampai matahari terbenam. Oke, aku pasti kembali mencarimu. Kalian berdua belum selesai, belum pergi. Enyah,
Ternyata pimpinan utama Santosa Corp adalah Rizky Santosa. Kamu baik-baik saja. Ayo ke atas. Halo, pimpinan. Halo, pimpinan. Rizky ini benar-benar sukses. Duduklah. Tak usah, nanti kotor. Kami kesini mau. Duduk dulu. Kursinya bagus. Rokoknya pasti mahal kan? Ini cerutu Kuba impor. $10.000 per batang. $10.000 itu berapa? 70.000. Hah? 70.000? Tiap warga desa Sungai Kecil pendapatan setahun kurang dari 5.000. Rokok ini tak bisa dinikmati. Oh ya, aku bawa. 8 tahun tak berubah. Inilah akibat untuk desa Sungai Kecil kalian yang tak punya hati. Katakan, apa keperluan kalian hari ini? Katakan, ada apa hari ini? Kami dengar Santosa Corp menolak investasi desa Sungai Kecil. Kami datang hari ini untuk memohon pada pimpinan utama Santosa Corp, tapi tak disangka. Benar, aku yang menolak proyek itu. Kenapa? Desa Sungai Kecil kita, sumber investasinya lumayan, tak kalah dari desa lain. Kenapa? Paman Bayu, Anda tahu jawabannya kan? Dulu kami yang salah padamu. Wajar kalau kau masih marah. Tapi warga desa Sungai Kecil sekarang tak bisa bertahan. Lihat, Rian, anak paman ketigamu, baru saja menikah. Istrinya kabur bulan lalu. Butina masih muda. Tapi meninggal sakit karena tak punya uang berobat. Dan anak keluarga Deng, hanya karena labu busuk, tak rela membuangnya, keluarganya keracunan. Warga desa hampir mati semua. Dan lihat. Permisi, apa hubungannya denganku? Aduh Rizky, aku tahu kau benci desa Sungai Kecil. Tapi sekarang desa kita sungguh tak bisa temukan orang yang mau membantunya. Begini saja, kami tak minta banyak, 1 miliar saja. Beberapa ratus juta pun boleh. Kau ambil bagian terbesar, asalkan warga desa Sungai Kecil bisa bertahan, sudah cukup. Daftar orang terkaya nasional tahun ini sudah keluar. Apa aku masuk? Pimpinan, Anda peringkat ke-6 nasional. Teratas di Kota Jaya, harta 200 triliun rupiah. Miliar rupiah bagiku memang sekecil debu. Mana cukup investasi 1 miliar rupiah? Minimal harus 10 miliar rupiah. Ini 10 miliar rupiah. 10 miliar terlalu banyak, kami tak bisa. Rizky, bukan pimpinan. Mewakili seluruh warga desa Sungai Kecil, terima kasih. Terima kasih. Siapa bilang uang ini untuk kalian? Andi, hari ini ulang tahun Bulani. 10 miliar ini beli dia kalung. Baik, pimpinan. Wah, orang kota sangat kaya ya. Ulang tahun saja beli hadiah mewah begini. Bulani, apa Rizky punya pacar baru? Paman Bayu, ulanglah. Kedepannya jangan ke Santosa Corp lagi. Investasi itu mustahil. Sebarlah. Perusahaan manapun yang berani investasi di desa Sungai Kecil, Santosa Corp akan menolak kerjasama. Baik. Rizky, bukankah ini membuat desa Sungai Kecil mati? Kak Rizky, kembalilah. Lihat gunung itu. Lihat hutan itu. Jangan bicara lagi. Untuk tempat itu, aku tak ada rasa sayang. Cuma ada kebencian yang tak berujung. Aku benci keegoisan kalian. Aku benci kekejaman kalian. Lebih benci pengkhianatan kalian. Rizky, semua tahu salahnya. Harap pikirkan atas nama ayahmu. Dan demi desa Sungai Kecil dan Batu Pasir yang sudah berteman ratusan tahun. Jangan sebut ayahku. Kau tak pantas. Kalau dulu warga desa Sungai Kecil tak membunuhnya, apa ayahku akan mati? Rizky, kau tahu situasi saat itu. Ayahmu yang pertama melanggar aturan leluhur. Dan warga desa Sungai Kecil semua sedang marah, hilang kendali. Makanya aturan leluhur. Aturan leluhur lagi. Inilah sebabnya desa Sungai Kecil jadi miskin. Kalian sangat menghormati leluhur, tapi apa mereka membantumu? Kumpulan orang barbar yang tak terpelajar. Mana bisa aku percaya uangku diserahkan ke kalian? Kami salah. Sejak ayahmu tiada, aku menyesal. Rizky, kami sudah berubah. Kembalilah dan lihat, kami tak akan mengecewakan.
Cukup, usir mereka. Kalian, pimpinan sedang murung. Silakan pulang dulu. Rizky, kami akan berlutut padamu. Paman Bayu, jangan berlutut. Di desa Sungai Kecil, tak ada aturan orang tua berlutut pada anak muda. Tak menolongmu dan Dharma dulu. Paman Bayu malu selama 8 tahun. Semua ini salahku. Tak ada kaitan dengan warga desa Sungai Kecil lainnya. Tolong pikirkan. Kita sama-sama berasal dari leluhur yang sama. Beri desa Sungai Kecil jalan hidup. Tak ada kaitan. Keluarga Pratama kejam. Desa Sungai Kecil menindas. Wajah dingin dan kejam kalian masih jelas ingatanku. Kau bilang tak ada kaitan. Pak, pimpinan kami 8 tahun tak pernah semarah ini. Kalian benar-benar keterlaluan kali ini. Mau pergi sendiri? Atau sekarang aku panggil orang untuk mengusir kalian? Kami tak bisa pergi. Ini kesempatan terakhir desa Sungai Kecil. Silakan benci kami. Tapi ingatlah masa lalu dengan Indah. Selama ini, Indah sangat menderita demi kamu. Aduh, Paman Bayu, jangan bilang. Sejak menikah dengan keluarga Pratama, dia tak pernah hidup tenang. Agus, si pecandu alkohol itu, 3 kali sehari kerjanya cuma minum. Kalau mabuk, dia memukul Indah. Dia dipukul demi kamu. Indah, saat kau mengkhianatiku, apa kau menyangka kau akan seperti ini? Kak Rizky, aku... Baik. Aku setuju. Aku akan ke desa. Tapi ada syarat. Sebut saja syaratnya. Aku terima semua syarat. Aku mau ziarah dulu sebelum pulang. Wajar. Jenguk ayahmu dulu. Ayahmu karena berlutut pada desa Sungai Kecil dikeluarkan dari silsilah desa Batu Pasir. Sekarang dimakamkan di gerbang desa Sungai Kecil. Semua yang hadir saat itu pakai pakaian duka berlutut di makam ayahku. Biar dia tahu, kalian yang memohon aku pulang. Semua yang ada saat itu harus pergi, termasuk keluarga Pratama. Tak boleh ada yang kurang. Termasuk keluarga Pratama, tak boleh kurang. Kenapa? Tak bisa. Baik, aku yang putuskan. Semua warga desa Sungai Kecil akan bersujud minta maaf pada ayahmu. Dulu kami bersalah pada ayahmu. Wajar bersujud. Karena kau setuju, aku akan kembali. Terima kasih keponakan. Kau pulang dulu. 3 hari lagi hari kematian ayahku. Aku akan pulang. Baiklah. Indah, ayo pergi. Indah Wulandari, tinggal. 3 hari lagi, ikut aku pulang ke desa. Ini, aku lama tak pulang, tak ingat jalan pulang. Butuh dia sebagai penunjuk jalan. Baiklah, kalian bisa ngobrol dulu. Biar Indah ceritakan padamu selama ini kejadian di desa Sungai Kecil. Indah, Paman pergi dulu ya. Paman Bayu, aku... Lihat kan? Inilah mereka. Demi kepentingan sendiri, bisa asal membuang orang. Aku tak menyangka kau rela dengan orang-orang seperti mereka hidup bersama. Bukan begitu, Paman Bayu demi desa Sungai Kecil. 8 tahun, kau masih tak lihat sifat asli mereka. Sudahlah, hari ini ulang tahun Lani. Aku bawa kau bersiap, kita rayakan bersama. Indah Wulandari, biar kau tahu, kau mengkhianati aku. Rizky Santosa adalah keputusan terburuk seumur hidupmu. Lani, nikahilah aku. Hendra, kamu ngapain? Bangunlah. Lani, aku mengejarmu bertahun-tahun. Masih belum paham perasaanku. Hendra, cepat bangun. Aku takut Rizky salah paham. Kalau Rizky Santosa sungguh mencintaimu selama ini, mana mungkin tak menikahimu? Waktunya sadar. Dia menelan Wijaya Corp. Hanya dengan bersamaku, kamu bisa bangkit kembali. Terimalah. Tak masuk akal. Lani Wijaya, jangan tak tahu diri. Asal kau tahu, cincin pink ini ku dapat dari luar negeri. Dikirim lewat udara seharga 1 miliar. Sekarang Wijaya Corpmu sudah bangkrut. Siapa selain aku yang berani menikahimu? Barang 1 miliar. Cuma nggak malu kasih ke orang. Pak Hendra, ultah Lani, cuma kasih segini. Saputra Corpmu, apa mau bangkrut? Mau aku mulai proses akuisisi? Rizky Santosa, kau. Rizky, akhirnya kau datang. Kalau kau datang telat lagi, aku pasti setuju lamaran Pak Hendra. Siapa dia? Dia dari kampungku. Halo, aku Indah Wulandari. Aku Lani Wijaya. Ternyata dia Bulani. Memang cantik. Rizky Santosa, bukannya kau bilang cincin berlian ini nggak pantas? Kau siapkan apa? Hari ini ultah Lani, jangan-jangan datang tangan kosong. Hari ini ulang tahun Lani, kamu nggak datang tangan kosong kan?
Aku orang biasa, nggak paham seni. Cuma merasa berlian ini banyak dan berkilau. Kamu pasti suka. Ini kalung mutiara eksklusif, cantik banget. Waktu pameran perhiasan, langsung aku suka. Tapi 10 miliar mahal. Gak nyangka kamu ingat. Asal kamu suka. Tolong pakaiin. Oke. Udah. Makasih sayang. Cinta kamu. Aduh, sayang, cinta kamu. Muah, kalian gak jijik sama diri kalian sendiri? Ayo, minum dulu. Hei, dasar orang kampungan. Ini pesta ulang tahun Lani. Kok orang murahan bisa datang? Kamu datang, berarti pesta ini turun kelas, tahu nggak? Aku... Bapak Hendra, kenapa jahat banget? Karena teman kampung Rizky, duduk di sebelah sana aja. Aku pesan kursi buat sopir di sana. Oke, aku nggak ganggu. Siapa yang izinin kamu pergi? Mau kemana? Bukannya dulu kamu berani. Kok sekarang cuma omongan jijik? Sudah tak tahan. Aku tak mau merepotkanmu. Pakaian ini bikin kamu malu. Andi, bawa dia ganti gaun. Baik, Bu Indah, silakan. Pak Rizky, Cinderella ini juga pergi. Ayo bahas bisnis kita. Maaf, saya tak tertarik sama sekali kerjasama dengan Saputra Corp. Pak Rizky, kita bisa cari untung bersama. Kudengar saat Anda warisi Wijaya Corp, ada banyak proyek bagus. Kita bisa kerjasama dan cari untung bersama, kan? Baiklah. Desa Sungai Kecil ada 3.000 pohon delima. Kamu bisa beli delima di sana. Pak Rizky, Anda bercanda kan? Di tempat terpencil itu, cuma buat jalan saja butuh puluhan miliar. Gimana bisa balik modal? Jual delima, butuh berapa tahun? Kalau begitu, tak usah dibahas. Proyek kota air itu. Lani, selamat ulang tahun. Makasih, Rizky. Pimpinan, Bu Indah sudah ganti baju. Ya sudah kalau begitu, tak perlu lapor. Suruh dia cari tempat duduk dulu. Itik buruk rupa, tetap itik buruk rupa. Takkan bisa jadi angsa putih. Tak tahu situasi, hal sepele malah ganggu kita. Kenapa anak angsa jelek tak bisa jadi angsa putih? Tak sekolah SD. Gaun custom Anisia. Kalung eksklusif Budia. Kalian beneran cuma teman desa? Rizky Santosa, kamu belum pernah pada wanita seperhatian ini. Kakimu tak apa. Tak apa, di desa aku kerja tani. Belum terbiasa pakai sepatu ini. Siapkan sepatu flat untuknya. Rizky, awalnya kamu menolak investasi di desa Sungai Kecil. Aku pikir kamu berprasangka buruk pada desa itu. Setelah dengar pimpinan Hendra, aku baru sadar kamu benar. Investasi di desa Sungai Kecil sungguh tak sepadan. Bukannya kamu yang survei proyek ini? Tak ada survei sedikit pun. Ya, aku kurang mempertimbangkannya. Untuk beberapa delima jelek malah harus bangun jalan. Return investasinya terlalu rendah. Tak apa. Warga desa bisa kerja gratis. Cukup siapkan alat mesin saja. Tak perlu bayar tukang tambahan. Wanita desa sepertimu tahu apa? Kamu pikir bikin jalan itu gampang? Selain pekerja bangunan, ada desainer, peneliti, perencana proyek, pengawas keamanan, dan lain-lain. Dilihat dari luas desa kalian, anggarannya minimal 70 miliar. Butuh sebanyak itu? Ini. Belum lagi. Untung dari 3.000 pohon delima itu, sungguh terlalu kecil. Lagi pula, delima di desa kalian bukanlah varietas unggulan. Masih butuh dicangkok. Desa kami punya banyak varietas lain. Cukup. Investasi mementingkan return, bukan untuk amal. Sebagai penasihat investasi Santosa Corp, aku takkan setuju investasi ini. Tapi Kak Rizky, bukannya kamu sudah janji mau pulang dan melihatnya? Aku pimpinan utama Santosa Corp. Aku yang putuskan investasi atau tidak. Cantik. Boleh aku temani minum?
Santosa Corp tak mau investasi padamu. Aku mau investasi. Benarkah? Terima kasih. Cantik. Sebenarnya gampang. Mau investasi? Temani aku, lebih akrab. Jangan sentuh. Mau apa? Wanita, jangan sok suci. Untung kamu, aku mau. Pak Rizky, teman desa kalian ini lumayan galak juga. Tak tahu malu. Berani menyiramku, wanita. Tahu siapa aku? Rizky saja tak berani menyiramku. Jalan, rasakan ini. Kak Rizky, kamu beneran gak peduli. Pak Hendra, kau keterlaluan. Pak Rizky, jangan-jangan demi gadis kampung ini kau mau bermusuhan denganku. Bermusuhan? Bukan cuma bermusuhan. Akan kubuat kepalamu berdarah. Rizky. Berhenti demi orang kampung. Menyinggung bos besar, gak sepadan. Mitra seperti ini tak kuperlukan. Rizky, kau tak tahu diri. Jangan salahkan aku. Saputra Corp sudah lama di utara. Sangat kuat. Santosa Corp jangan harap bisa bertahan di utara. Pergi. Baik. Tunggu saja. Kak Rizky, apa aku bikin masalah lagi? Ya, kau bikin masalah besar. Pasar ratusan triliun di utara, kau hancurkan semuanya. Maaf, aku tak tahan. Kamu ini benar-benar kasar. Beraninya kau menyiram bos besar. Lagi pula, seberapa berharga tubuhmu? Tak boleh disentuh. Cukup. Soal hari ini sampai di sini. Bu Indah, ini dari pimpinan, sepatu flat untuk Anda. Makasih. Indah Wulandari, 8 tahun tak jumpa. Aku tak boleh sentuhmu. Bukan begitu maksudku. Kak Rizky, aku cuma wanita desa. Mana pantas bos besar sepertimu gantiin sepatuku? Ganti sepatu saja tak bisa. Gimana aku percaya warga desa Sungai Kecil bisa kelola investasiku dengan baik? Rizky Santosa, kau tak pernah sebaik ini padaku. Siapa sebenarnya wanita ini? Andi, apa hubungan Indah dan Rizky? Dari mana asalnya wanita ini? Aku sungguh tak tahu, cuma tahu dia dari kampung pimpinan. Pokoknya sejak dia datang, mood pimpinan selalu buruk. Rizky Santosa, apa dia alasanmu menolakku selama 8 tahun? Tidak, aku takkan biarkan dia merebutmu. Kak Rizky, rumahmu cantik. Ini bukan rumahku, ini cuma sebuah rumah. Oh ya, ku dengar orang kaya di kota punya pembantu. Kamu gak punya pembantu? Aku biasa hidup sendiri. Kamu belum nikah, lalu kamu dan Bulani. Dulu aku bekerja untuknya, sekarang dia bekerja untukku. Tak kusangka bos besar pernah jadi bawahan, maka mahar wanita kota pasti sangat mahal kan? Ngapain? Oles obat. Ayah, Pukul dia. Pergi. pergi lebih jauh. Berhenti. Di rumah kau layani Agus begini. Aku. Kedepannya, tanpa izinku, jangan mendekatiku.
Apa? Sebatang rokok 70 juta? Astaga. Si bocah Rizky itu kok bisa kayak gitu? Malah masuk Forbes. Daftar orang kaya Forbes. Itu daftar orang terkaya dunia. Di dunia, cuma orang terkaya yang bisa masuk. Bayu, katanya asetnya 200 triliun rupiah. Itu kaya setara negara. Omong kosong, cuma 8 tahun. Kok bisa dapat uang sebanyak itu? Desa Batu Pasir, seluruh leluhurnya tak pernah dapat sebanyak itu. Pasti itu bohong. Si Rizky itu siapa? Cuma bocah desa Batu Pasir yang diusir, yang buta huruf, cuma kuli angkut pasir, malah jadi orang terkaya di kota Jaya. Menurutku yang pantas kaya harusnya aku, bukan dia. Kau ini, mimpi kaya. Kau ini, keluar desa saja tak bisa. Lihat Rizky, sekarang jadi orang terkaya. Andai 8 tahun lalu, aku usir kau dari desa, biar kau cari makan di luar. Kepala desa, Indah mana? Indah mana? Iya, Indah. Paman Bayu, istriku mana? Aku tanya. Kok kamu malah ragu-ragu? Kemana istriku sebenarnya? Jangan-jangan Indah ditahan Rizky. Belum juga. Dia bilang biar Indah tinggal di kota 2 hari. 2 hari lagi dia akan pulang. Ada apa ini? Tenang. Bukankah ini demi desa Sungai Kecil kita? Aku tahu sifat Indah. Dia tak akan berbuat konyol. Tapi Rizky ini masih benci desa kita. Dia tak akan cepat setuju investasi. Bayu, apalagi katanya? Dia juga bilang dia pulang untuk ziarah ayahnya. Dan menyuruh semua orang di desa Sungai Kecil berpakaian duka dan sujud minta maaf. Dia mau aku berlutut. Mimpi dia. Kenapa harus pakai pakaian duka? Aku bukan keluarga Santosa. Statusku lebih tinggi dari Dharma. Mau aku berlutut padanya? Jangan harap. Benar. Diam. Desa Sungai Kecil kita sangat miskin. Hidup miskin ini kalian belum puas. Karena Rizky sudah minta, turuti saja. Sekarang, yang terpenting dapat investasi Santosa Corp. Tapi Rizky pulang kali ini tak bahas investasi. Asal dia pulang sudah bagus. Asal dia puas. Aku yakin dia pasti investasi. Pak Surya, kamu sudah pikirkan. Saat aku ke sana, aku lihat dia sepertinya masih benci padamu. Aku tahu dia. Sangat keras kepala. Keras kepalanya seperti keledai. Tenang, aku akan buat dia puas. Ayah, istriku masih di tangannya. Bukankah kita rugi? Takut apa? Cuma 2-3 hari. Bisa apa-apa. Betul. Dulu Indah kamu yang berebutnya darinya. Kalau tidak, aku pasti jadi ayah mertua orang terkaya. Sudah. Semuanya pulang bersiap. Menanti kedatangan Rizky. Pulanglah. Harus rela berkorban. Desa Sungai Kecil kita, nasibnya tergantung padanya. Udah siang ini. Rizky Santosa itu datang atau enggak sih? Rizky bilang sebentar lagi datang. Pasti dia datang. Datang apanya? Menurutku status orang terkayanya itu cuma bohong. Iya, cuma bohong. Datang. Ayo, semangat semua. Selamat datang. Sambut dengan hangat. Aduh, aku sungguh buta. Harusnya aku suruh Indah nikah sama dia duluan. Malah di depan banyak orang, lakukan hal memalukan. Tenang, jangan gegabah. Selamat datang. Ayah, dulu ayah suruh aku pergi dari desa Sungai Kecil. Jangan pernah kembali. Cepat pergi, jangan kembali. Selama ini aku berjuang mati-matian. Hanya untuk membalas desa Sungai Kecil dengan darah. Anak yang tak membalas dendam bukanlah anak. Anak yang tak membalas dendam bukanlah anak. Utang desa Sungai Kecil pada ayah hari ini akan kubayarkan. Berlutut semua. Berlutut semua.
berlutut. Jika mengganggu investasi desa Sungai Kecil, aku tak mengakuimu sebagai anakku. Ayah lihat. Mereka semua berlutut pada ayah. Penghinaan ayah di pura keluarga Santosa dulu, Rizky akan balas semuanya hari ini. Surya Pratama, giliranmu untuk bersikap. Bawa hukum leluhur. Rizky Santosa, aku jadi kepala desa Sungai Kecil setengah hidupku. Tak mengecewakan leluhur. Hanya yang paling kucewakan adalah kalian berdua. Aku benar-benar keterlaluan. Hari ini pukul aku sekuatnya. Jika aku mengerutkan kening, aku bukan kepala desa Sungai Kecil. Ayo. Surya Pratama, kalau aku memukulmu hari ini, bukankah itu akan membuatmu terlihat setia dan jujur? Tapi apa kau pantas? Kau tak pantas. Dan hukum leluhur ini, apa pantas disebut hukum keluarga? Lalu apa maumu? Bagaimana kau bisa lakukan hal yang tak pantas ini? Langgar aturan harus dihukum. Pukul dia. Ini warisan puluhan tahun desa Sungai Kecil. Tongkat hukum leluhur. Astaga, bagaimana ini? Rizky Santosa, kau gila sialan. Ini hukum keluarga leluhur. Sudah ratusan tahun, kau malah. Rizky, kau memang bos besar, tapi kau tak bisa abaikan hukum keluarga leluhur. Dulu, kalau bukan karena aturan leluhur yang konyol ini, Indah takkan dihukum air. Aku takkan diikat dan disiksa. Agus takkan jadi cacat. Ayahku takkan mati. Semua ini karena aturan ini. Kamu tak boleh abaikan aturan leluhur. Jangan lupa, aku sudah diusir dari desa Batu Pasir. Aku bukan anggota keluarga. Aturan leluhur apanya? Rizky, jangan banyak omong. Katakan, bagaimana kita bisa membuatmu puas hari ini? Itu tergantung ayahmu. Rizky, aku tahu kau marah karena kau tak menghukumku dengan aturan leluhur. Aku akan menghukum diriku. Kak Dharma, aku tahu kau suka ini. Selama ini kau hemat, tak rela minum. Hari ini aku traktir. Kak Dharma, aku minta maaf padamu. Ayah. Rizky, sekarang kau puas? Maaf ya, ayahku datang ke mimpiku semalam. Katanya dia sudah berhenti minum. Rizky, jangan keterlaluan sialan. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Di pura desa Sungai Kecil 8 tahun lalu. Kalian yang keterlaluan. Rizky, kita kan tetangga. Cukup sekian saja. Benar, betul. Kalian tutup mulut. 8 tahun lalu, apa kalian pernah membela kami bahkan dengan satu kata? Sekarang malah sok baik, tak tahu malu. Tak tahu derita orang, jangan suruh berbaik hati. Apalagi perbuatan saya sekarang, tak sebanding dengan sikap dingin desa Sungai Kecil dan kejamnya. Rizky, semua salahku. Habisi saja aku. Surya Pratama, tahu bagaimana hidupku 8 tahun ini. Tiap malam saat tutup mata, aku melihatmu pakai palu memukul kepala ayahku. Aku ingin mencincangmu. Aku ingin semua orang desa Sungai Kecil mati tragis. Itu karena kau melanggar aturan leluhur desa Sungai Kecil. Berani bersumpah pada leluhur bahwa tindakanmu dulu tak ada niat licik. Kau ingin putramu menikahi Indah, tapi Indah hanya mencintaiku. Benar? Benar, aku mengaku. Aku tak mau Indah menikah ke desa Batu Pasir. Desa Sungai Kecil tak punya sumber ekonomi. Sebagai kepala desa Sungai Kecil, kau mengincar lahan Batu Pasir kami sudah lama. Benar atau salah? Kau benar. Ini semua salahku. Tak ada kaitan dengan warga desa. 8 tahun berlalu. Desa Sungai Kecil tetap desa termiskin di Provinsi Barat. Kau merasa bersalah pada leluhur sebagai kepala desa. Baru sekarang menyesal dan ingin menebus dosa. Dengar ya, terlambat. Rizky, seumur hidupku, Surya Pratama selalu jujur dan bekerja keras. Tak mengecewakan warga desa Sungai Kecil dan leluhur. Tapi hanya pada kalian berdua, aku salah. Kau datang menagih hutang, aku terima. Baguslah kalau kau terima. Utang ini kau bayar sendiri atau aku bantu? Aku bayar sendiri.
Dharma, kau punya anak yang baik. Dia lebih hebat dariku. Aku menyerah. Ayah, cukup. Kami tak mau investasi ini. Diam. Ini semua dosa kita. Kita harus tebus. Rizky, sekarang kau bisa investasi di desa Sungai Kecil, kan? Belum cukup. Rizky Santosa, kau main-main dengan kami. Satu kaki ayahmu mau ganti nyawa ayahku. Ayahku murahan atau ayahmu mulia? Aku yang melapor dulu. Hadapi aku kalau berani. Hadapi aku, jangan urus ayahku. Baik sekali hubungan ayah dan anak. Baiklah. Kalau begitu, kau yang bayar utang darah ini. Mau apa kau? Apa maksudmu ini? Rizky, utang harus dibayar. Aku yang ganti nyawa ayahmu. Ini tak ada hubungannya dengan anakku. Di desa Sungai Kecil, kau yang paling pengecut dan licik. Rizky, nyawa ayahmu aku ganti. Lepaskan Agus. Dulu dia mencelakaimu. Kau juga sudah memutus keturunannya. Nyawa ganti nyawa. Keluarga Pratama dan Santosa sudah impas. Ayah, jangan. Rizky, jangan. Surya, selama ini dia banyak berkorban untuk desa Sungai Kecil. Tolong beri dia kesempatan. Tolong lepaskan Kades. Lepaskan Kades. Dia pantas menerima semua ini. Kenapa aku harus setuju? Rizky, ini semua salah kami. Kami pantas dihukum. Hei, kenapa kau memukulku? Aku tak menyakiti Dharma. Penjilat, oportunis. Kau tahu Indah dan Rizky saling mencintai. Kau malah menjodohkannya kedua pria. Memang pantas kau dipukul. Indah, Rizky, tolong aku. Paman Bayu, tenanglah. Sebenarnya aku yang pantas dipukul. Dharma pernah pergi dari sini, pernah sekolah dan bisa mengobati. Semua warga sangat menghormatinya. Aku cemburu padanya. Aku cemburu dia lebih sukses dariku. Aku cemburu dia lebih hebat dariku. Aku bersalah pada keluarga Santosa. Andai tahu, aku takkan ikut campur dulu. Sebenarnya Paman Dharma baik juga. Jarang memungut biaya. Sejak dia meninggal, banyak pasien juga mati. Aku bersalah pada Dharma. Aku bersalah padamu, membuatmu tak bisa pulang, mengembara selama bertahun-tahun. Sekarang desa Sungai Kecil terpuruk, malah kau yang bantu. Ini semua dosaku. Aku harus beri penjelasan hari ini. Aku akan beri kau penjelasan. Kenapa? Kenapa aku tak boleh menebus dosaku? Indah sudah bilang, 8 tahun ini kau selalu ziarah ke makam ayahku tiap bulan. Dosamu sudah terhapus. Tapi kau tak berhak menebus dosa orang lain. Surya Pratama, nyawa ganti nyawa. Bayar utang nyawa ayahku hari ini. Aku akan segera investasi ke desa Sungai Kecil. Rizky Santosa, kami tak mau investasimu. Cepat pergi. Ayahku selalu baik pada kalian. Sekarang dia hampir mati demi investasi. Kalian katakan sesuatu. Ya sudah, kami tak mau investasinya. Biar kami terus miskin. Betul! Banyak sekali uangnya. Uang ini lebih banyak dari yang pernah kulihat. Uang ini sebenarnya untuk investasi di desa Sungai Kecil. Karena kalian tak mau, sudah. Tidak. Rizky, kau tak boleh tarik dana. Desa kita sekarang kelaparan parah. Kalau tarik dana, kami bisa mati kelaparan. Jangan banyak omong. Rizky Santosa, jangan paksa mereka. Kau cuma mau memuaskan dendam, kan? Hari ini aku akan mati di depanmu. Rizky, jangan bunuh dia. Utang kalian sudah lunas. Kenapa? Karena Putri. Rizky, Putri itu anakmu. Agus tak terima dia. Paman Surya yang membesarkannya. Satu hidup, satu mati, sudah imbang. Putri siapa? Dia anak kita. Cukup. Dendam 2 generasi. Jangan ditanggung generasi ketiga. Kau melahirkan anak untuk keluarga Pratama. Apakah Agus sudah bisa punya anak lagi? Sepertinya hidupmu di keluarga Pratama lumayan. Rizky, kau menyakitiku. Dasar jahat, lepaskan ibuku. Dasar bocah cari mati ya. Kau Putri Pratama. Aku Putri Pratama. Jangan sakiti ibuku dan kakekku. Kalian semua jahat. Putri Pratama,
Beritahu aku, berapa usiamu? 7 tahun. Dia 7 tahun. Ibu, bukannya aku 8 tahun. Rizky Santosa, aku ingin ganti masa lalu kita demi nyawa Surya Pratama. Jika bukan karena dirimu, aku takkan menderita begini. Kuharap kau setuju. Kau tahu dendamku pada keluarga Pratama kau. Kumohon padamu. Hari ini aku tak peduli siapapun. Permohonan tak akan berguna. Aku mengembara selama 8 tahun. Seperti hantu kelaparan. Merangkap naik langkah demi langkah. Demi apa? Demi hari ini. Pengawal! Rizky Santosa, kalau kau berani maju lagi, aku akan bunuh diri. Kau tahu, aku serius. Kak Rizky, maaf. Aku tak bisa biarkan kau bunuh Surya Pratama. Bunuh dia. Kau takkan bisa kembali. Bunuh dia saat kau tahu kebenarannya. Kau pasti menyesal. Setelah hari ini, kamu dan aku tak ada hubungan lagi. Investasi di desa Sungai Kecil 100 miliar rupiah. Siap. Terima kasih Bapak Rizky. Uang ini buat obati ayahmu. Ingat, cari dokter yang bagus di rumah sakit. Uang ini untuk istrimu, karena menemaniku 3 hari. Kau kenapa kurang 50 juta sehari? Dengan parasnya itu, tak sepadan dengan harganya. Rizky Santosa, dasar brengsek. Rizky, makasih investasinya. Aku siapkan 2 meja makan. Makan dulu sebelum pergi. Agus, jangan ambil uang kotor itu. Bisa punya harga diri sedikit. Ratusan juta ini. Seumur hidupku tak pernah lihat uang sebanyak ini. Semua milikku. Sudahlah. Aku antar ayah ke rumah sakit. Dia terluka parah. Jalang. Apa aku izinkan kau pergi? Hah? Semua salahmu. Kalau bukan karena kau, apa keluarga Pratama akan jadi begini? Jalang, berani kau selingkuh dengannya? Apa rasa maluku ini masih belum cukup? Hah? Rizky, tak disangka kamu investasi 100 miliar. Kali ini tak sia-sia kita berlutut. Kamu orang yang baik. Paman Bayu, warga desa kita tahu aturan. Dendam selesai, tak perlu diungkit lagi. Ayo, mewakili desa, mari bersulang. Pimpinan, semua makanan ini kelihatannya kotor. Saya panggil koki sedang di jalan. Kamu tak paham. Ini semua masakan lezat desa. Saat hari raya pun belum tentu bisa makan. Hanya saat ada acara besar baru bisa makan. Ayo, bagikan ke semua. Baik. Rizky, aku punya rahasia kaya untukmu. Kamu pasti tertarik. Ayo, ceritakan. Di selatan desa kita ada hutan. Di dalamnya semua kayu jati emas. Barang ini jika jadi perabotan 100 tahun tak rusak. Di desa kita buka pabrik kayu, pasti kamu jadi kaya. Oh ya, ide ini aku yang kasih. Kalau kamu untung, jangan lupakan aku. Aduh, atasan melarang menebang. Itu ilegal. Takut apa? Di sekitar sini, semua desa, mana yang tak menebang diam-diam? Kamu tinggal menebang diam-diam, jaga kerahasiaannya, tak apa. Desa Sungai Kecil miskin begini pun tak menebang. Aku tak bisa datang, bawa kalian di penjara. Benar. Kami tak salah menilai kamu. Ayo. Pimpinan, maaf, jujur saja. Di sini, selain beberapa pohon delima, memang tak ada barang berharga. Anda investasi 100 miliar, cuma buang uang saja. Ayo, lihat batu-batu ini. Ini kan cuma batu biasa, ada yang spesial. Ini kan cuma batu. Jangan-jangan ini batu motif hitam yang sangat mahal. Jangan-jangan ini desa tambang. Inilah keunikan desa Sungai Kecil. Dulu, mereka selalu iri tanah pasir desa Batu Pasir. Tapi tak tahu, di desa mereka sendiri ada lahan tambangnya. Kalau ditambang besar-besaran, lalu diolah jadi gelang, kalung, dan lain-lain, pasti laku keras. Makanya, tanaman delima cuma proyek bantu.
Tambang batu, inilah proyek investasi. Urus saja. Baik, mengerti. Rizky, tambang batu pasti sekarang butuh tenaga kan? Lihat, hubunganmu dan Indah. Gimana kalau di tambang batu carikan aku kerjaan yang layak? Hubunganku dengan Indah tadi sudah kugunakan untuk selamatkan mertuanya. Orang malas sepertimu memberimu kerja jaga gerbang saja sia-sia. Memang begitu. Tapi dulu kamu yang melumpuhkan Agus. Indah menikah dengannya. Itu sama saja jadi janda. Gini saja, nanti aku bikin ribut di keluarga Pratama biar Indah cerai dari Agus. Lalu menikah dengan Bagus kan? Lumpuh, jangan asal ngomong. Kalau lumpuh mana bisa punya anak? Anak ini kan bukan anak Agus. Terus anak siapa? Ini cuma rumor. Jangan percaya. Jangan percaya. Katakan. Begini. Semua orang curiga anak ini. Anak Surya Pratama. Mana mungkin Surya Pratama seumur hidupnya jujur. Mana mungkin dia melakukan hal yang melanggar moral. Benar kan? Indah Wulandari, tak kusangka di desa kau begitu murahan. Cepat bayar biaya rawat ayah. Jangan hitung, utamakan rawat ayah. Iya, tahu. Kudengar Rizky Santosa lift bisnis di desa, buka tambang batu. Bayu jadi kepala pabrik. Cuma keluarga Pratama yang ketinggalan. Sepertinya dia masih menyimpan dendam padaku. Tak apa, pohon delima kita bisa menopang keluarga kita. Kalau dia tak beli, aku minta ayahku beli, biar ayahku jual padanya. Kau pasti menderita. Coba pikir. Dulu, kalau kau ikut Rizky ke kota, sekarang kau pasti sudah jadi istri pimpinan utama Santosa Corp. Itu takdir. Tak maksa. Indah, ya? Orang baik sepertimu tak pantas diperlakukan begini. Keluarga Pratama yang merugikanmu. Agus, kamu kemana? Perawat tadi minta bayar lagi. Kok nggak bayar? Uangnya? Kalah. Itu kan biaya operasi ayah. Sekarang, gimana ini? Kalung ini bagus. Dari Rizky Santosa kan? Pasti mahal kan? Mau ngapain? Kembalikan kalungku. Jalang, masih punya muka minta. Kalau bukan karena kamu, apa aku bakal jadi pecundang? Ayahku, apa dia bakal terpaksa masuk RS? Semua ini salahmu, Jalang. Hentikan. Ayah, kakimu patah sekarang. Aku tak takut. Sana, Jalang, ku habisi kau hari ini. Kembalikan kalungku. Hadiah dari Rizky Santosa. Gak rela ya. Baru 3 hari sama dia. Cinta lama bersemi lagi ya. Kembalikan kalungku. Oke. Ku balikin. Brengsek. Beraninya minta balik. Mimpi. Ya ampun. Agus ini, dia benar-benar tak tertolong. Indah, keluarga Pratama bersalah padamu. Ikutlah Rizky Santosa pulang ke kota. Bawa putri juga. Ayah,
Jangan bilang begitu, Putri masih mau merawat ayah. Kakiku patah. Ayah tak bisa memukulnya. Agus ini, dia akan memukul kalian berdua sampai mati. Putri, anak yang baik. Dia mirip Dharma. Dia berbakat belajar. Di desa ini, masa depan dia akan hancur. Lagi pula, dia anak Rizky Santosa. Ayah yakin Rizky akan menerimanya. Sekarang, Rizky Santosa sudah sangat membenciku. Bicara begini, apa gunanya? Setelah ayah pulang, ayah akan mencarinya dan akan jelaskan semua ke dia. Ayah yakin, harimau tak makan anaknya. Rizky Santosa akan menerimanya. Ayah, zaman begini, aku bisa cari uang. Sekarang mana bisa pinjam uang? Siapa lagi yang mau pinjamin? Nggak usah diobati, bantu ayah bangun. Kita pulang. Jangan, ayah. Nggak usah diobati. Ayah, berbaringlah. Aku ada cara, aku cari uang. Enggak, Indah. Kenapa kesini? Aku mau pinjam uang. Bukannya aku udah kasih ratusan juta. Kenapa? Mau memeras aku? Bukan, Agus. Uangnya habis kalah. Sekarang rumah sakit menagih biaya operasi. Kalau aku bisa, takkan mencarimu. Biaya operasi gampang. Tapi kamu harus bayar dengan sesuatu. Kamu ingin aku melakukan apa? Malam ini, kamu harus tidur di sini. Baik. Asal bisa selamatkan mertuaku, aku setuju. Tunggu. Demi keluarga Pratama, kamu sungguh rela. Tapi kamu salah sangka. Aku belum sehaus itu tidur dengan wanita bersuami. Aku paham. Kamu sengaja memintaku tidur di sini untuk mempermalukan namaku, biar Agus menyiksaku nanti dan warga desa mengataiku. Kamu masih secerdas dulu. Apa kamu sangat membenciku? 8 tahun lalu, aku di tempat lama, menunggumu sampai matahari terbenam. Apa yang kudapatkan? Yang kudapatkan malah kamu di radio mengumumkan putus dengan aku. Kamu yang mengkhianatiku. Karena kamu memilih keluarga Pratama. Terimalah akibatnya. Bukan, aku tak mengkhianatimu. Karena... Karena apa? Katakan, karena apa? Jelaskan padaku, kenapa? Ya, mereka memaksaku. Hari itu, aku mencarimu. Agus dan orangnya mengawasiku. Kalau aku mencarimu, maka kita berdua takkan bisa kabur. Jadi kau menikah dengan Agus dan melahirkan anak keluarga Pratama. Semua karena aku, Indah. Kalau kau berbohong, bisa ada batasnya. Bukan begitu, Kak Rizky. Mana kalung? Aku menghilangkannya. Direbut Agus kan? Maaf. Dia sering mukulmu. Kalau lagi marah, dia mukul. Sakit? Indah, ini pilihanmu sendiri. Memang pantas. Andi, atur pengobatan Surya Pratama. Cari dokter yang bagus. Kak Rizky, dulu, agar mereka tak mencarimu, aku terpaksa nikah dengan Agus. Harusnya kabur mencarimu setelah nikah, tapi perutku makin membesar. Kak Rizky, aku tak salahkanmu. 8 tahun ini, kau lebih menderita dari kami. Tapi setelah kau tahu kebenarannya, apa kau akan terima Putri? Halo Pak, ada yang bisa kami bantu? Di sini beli kalung. Kami ini toko barang mewah.
Jadi, kalung mewah bermerek itu kami beli. Tapi kalung biasa kami tidak beli. Ini model khusus Budia. Tunggu sebentar, ambil. Ada, saya hubungi Bapak Wijaya. Sudahlah, aku nggak jadi jual. Kamu yang mau jual kalung? Sini kulihat. Bukankah ini kalung yang Rizky berikan pada Indah? Nyuri ya? Bukan. Gerampas ya? Ini milik istriku. Indah itu istri kamu. Kamu kenal Indah? Kalian kok main tangan sih? Tak peduli kalung ini dari mana asalnya, jual barang curian itu ilegal. Kamu pergi sendiri, atau aku lapor polisi. Kamu atas dasar apa kamu mukul? Kalian orang kota suka menindas. Kalau jalan pakai mata, bangsat. Orang kota bahaya banget. Aku mau pulang ke desa Sungai Kecil. Desa Sungai Kecil? Benar kata pepatah, nasib bisa berubah. Tak disangka, Rizky sekarang sangat sukses. Benar sekali. Andai dulu aku menjodohkannya dengan putriku. Kalau tidak, kepala tambang ini tak akan jadi bayi. Lihat siapa yang bawa mobil. Desa kita sudah lama tak seheboh ini. Iya. Ayo lihat. Oke. Ayah mertua, pagi. Agus, mobil ini milik siapa? Milikku. Rizky Santosa, aku tahu kau di dalam. Keluar! Keluar! Pagi-pagi begini, teriak-teriak apa kau di sini? Rizky Santosa, kau bukan satu-satunya yang kaya. Orang kaya di kota banyak. Saat ke kota tadi, aku ketemu penolongku. Lihat itu, mobil ini bukan cuma milikmu. Investor bukan cuma milikmu. Bapak Hendra sangat pintar, memutuskan investasi padaku dan investasinya besar. Tanganmu luka ya, baik-baik saja. Kukira siapa? Ternyata Pak Hendra. Bukannya kau meremehkan desa Sungai Kecil? Pak Rizky, aku percaya instingmu. Cuma mau ikut merasakan manisnya. Manisnya itu sungguh nikmat. Rizky Santosa, kekayaan Pak Hendra tak kalah darimu. Dengan dia sebagai penolongku, aku pasti akan melampauimu. Jadi orang terkaya di negeri, bahkan dunia. Baguslah, selamat untukmu dari sekarang. Sudahlah, aku datang ke sini bukan untuk dengar ucapan selamatmu. Dengar ya, kelak suatu hari aku akan menginjak-injakmu. Saat itu tiba, aku akan jadikanmu pelayan yang buang najis setiap hari. Lihat saja saat itu tiba. Hari itu sudah tak lama lagi. Yang bisa kau lakukan Rizky Santosa, aku juga bisa. Apa kurangnya aku darimu? Aku cuma kurang peluang kan? Sekarang peluangnya datang. Kenapa istriku di rumahmu? Bu Indah, kok di sini? Rizky Santosa, aku istriku kok keluar dari rumahmu? Kalian berdua. Saat kamu sibuk cari investor, aku menjaga Indah semalam. Dasar wanita. Baru semalam aku tak pulang. Kamu sudah tak tahan kesepian. Kamu tak tahu malu. Beraninya kamu bicara, kamu habiskan uang rawat ayah dan merampas kalungku. Kalau tak mohon pada Rizky Santosa, uang rawat ayah di mana? Sudahlah. Hari ini aku senang, aku tak peduli. Sana pulang masak, jamu tamu penting. Tunggu aku. Rizky Santosa, tunggu saja. Nanti aku akan menginjakmu. Pak Hendra, mari.
Wanita saja tak bisa dijaga. Pak Hendra, kali ini Anda memilihku. Anda benar-benar penyelamatku. Kuhabiskan. Agus, aku tak kesini cuma buat minum. Soal yang kubilang waktu itu, apa soal kayu jati emas itu beneran? Pasti beneran. Desa kami, jangan tanya. Kayu jati emas ratusan tahun, bahkan ribuan tahun pun ada juga. Lihat meja ini kayu jati emas. Biar kulihat baik-baik, jangan tipu aku. Asal tahu saja. Agus, kau kaya. Pak Hendra, berapa harga kayu jati emas itu? Ini kayu jati emas terbaik. Dari lingkaran tahunnya minimal seharga 10 juta, 100 juta. Ini jangan-jangan 1 miliar. 10 miliar. Bukan Pak Hendra. Ini kan cuma kayu biasa. Mana mungkin harganya segitu? Apa kalian salah? Ini cuma gelang kayu jati emas. Tapi ini cuma dari cabang. Masih pantas jadi manik. Tahu berapa harganya? Ini 100 juta. Apa? Kayu segini, harganya segitu. Biar ku beritahu, ya. Ini kayunanmu emas terbaik. Setelah ditebang, batangnya dibuat jadi perabotan. Lalu sisa potongan kecilnya, cabang-cabang kecilnya, dibuat jadi barang koleksi. Lalu direndam pakai obat. Tahu nggak? Jadi kayunanmu tua, harganya melonjak naik. Pak Hendra, di desa kami di Bukit Timur, penuh kayunanmu. Kalau semua ditebang, bukankah kita bisa benar-benar menindas Rizky Santosa? Kalau Rizky Santosa merebut bisnis kita, Dia sok suci. Katanya kita tak boleh melanggar hukum. Sekarang tak ada yang berani menebang. Baguslah dia tak mau kaya. pas banget buat kita menebang ilegal. Kamu nggak takut? Kita ini desa sungai kecil, tempat terpencil. Siapa peduli kalau warga desa melarang? Ayahku kepala desa. Siapa berani urus urusanku? Siapa berani lapor? Di desa sungai kecil, aku buat dia tak bisa hidup. Oke, jadi gitu. Kita harus rencanakan baik-baik ya. Siang kita tidur, malam menebang, subuh kita bawa keluar. Pak Hendra, sesuai arahan Anda. Ayo minum. Tuang, semua untuk. Makanan sudah siap, makanlah. Kalau kurang, masih ada di panci. Oke, pergilah. Wah, istrimu sungguh cantik jelita, sangat aktif. Terima kasih Pak Hendra, Anda berlebihan. Jangan asal bicara, kau tak tahu maksudku. Harus bagaimana? Kau yang atur. Pak Hendra, dia itu istriku. Emangnya aku tak tahu dia istrimu? Dengar ya, Agus, aku dukung kau dari segi dana dan alat. Kau malah begini padaku. Aku mundur. Pak Hendra, jangan buru-buru. Oke. Nanti tunggu di kamar sebelah. Tutup tirai. Agus, kau ini Agus. Aku tak salah menilai. Pintar bersikap dan fleksibel, memang berbakat. Tak rela anak, tak dapat serigala, tak rela istri, tak jadi orang terkaya. Indah, ini semua salahmu sendiri. Putri, huruf ini kok nulisnya nggak bener? Guru kami ngajarin gini. Teman kelas selalu bilang, dia cuma lulus SD. Banyak huruf yang gak dia tahu. Jangan kurang hormat pada guru. Ngapain marahin anak sih? Guru sekolahnya kemampuannya memang kurang. Sayang, kamu pasti lelah minum soda ini.
Buat Putri aja. Minuman seenak ini, dia belum pernah minum. Aku masih punya. Putri, Putri, bawa PR ke dalam dan kerjakan. Aku mau ngobrol sama ibumu. Ya. Indah, aku memang gak seharusnya rebut kalungmu. Tapi aku gak mau kamu terima barang dari keluarga Santosa. Miskin ya miskin. Tapi kita harus jaga harga diri kan? Agus, bagus kalau kamu berpikir begitu. Cepat minum. Kok panas banget? Ada sesuatu di dalamnya. Agus, dasar brengsek. Kau tak pantas jadi manusia. Bisa pakai tubuhmu balas budi keluarga Pratama. Itu adalah berkah untukmu. Masuk sana. Agus, kau hebat. Nanti kau jadi Saputra Presdir Proyek. Aku jadi presdir. Pak Hendra, ya, asiklah. Aku pergi. Pergilah. Pak Hendra, biar ku tutup pintunya. Pergilah. Dasar nakal, kau semprot aku di pesta ultah Lani. Jagoan, aku suka. Menusuk aku? Dasar jalang. Hari ini kau pasti jadi milikku. Hendra, kau mau mati. Kenapa kau memukulku? Apa dia istrimu? Suaminya saja tak protes. Kenapa kau main tangan? Bajingan, berani berulah di desa Sungai Kecil. Kau bosan hidupmu. Kak Rizky. Tunggu saja kau. Aku pusing. Kau tak apa. Ayo, ku bawa pulang. Siapa yang buka pintunya? Rizky Santosa, kenapa kau di sini? Bocah sialan. Kau yang panggil orang kan? Dasar kau tak tahu diuntung. Kau dan ibumu cuma bisa merusak rencanaku. Masih jantan tidak, Putri? Ayo pergi. Rizky Santosa mau bawa istriku kemana? Kembalikan istriku. Paman jahat. Apa ibuku sakit? Perlu ke dokter tidak? Paman jahat. Apa ibuku sakit? Perlu ke dokter? Tak apa, Putri. Ibumu cuma kurang enak badan. Istirahat sebentar. Pasti baik. Ambil uang ini buat jajan. Beli makanan di warung depan desa. Uangnya terlalu banyak. Aku ambil satu buat beli susu untuk kakek. Kamu mendidik Putri dengan baik. Dibanding Agus, sungguh beda jauh. Nanti bawa dia ke sini. Aku akan memberinya masa depan yang cerah. Kak Rizky, badanku sangat panas. Seperti ada banyak semut kecil merayap di tubuhku. Bantu aku tangkap semutnya ya. Berapa banyak penderitaanmu selama ini? Tadi itu kau yang memohon. Aku tahu kau tak perlu bertanggung jawab. Kau tak boleh pulang. Tinggallah di sini. Saat meninjau desa Sungai Kecil, aku kebetulan butuh pembantu. Tinggallah di sini. Cuci dan masak untukku. Aku akan menggajimu. Kau khawatir aku celaka?
Bukan. Aku cuma butuh pembantu. Ternyata aku yang kegeeran. Oh ya, pendidikan putri di desa kurang baik. Aku ingin dia sekolah di kota. Bisa bantu carikan cara? Kalau dia mau sekolah di kota, ya ke kota. Kalau mau di desa juga boleh. Nanti aku akan bangun sekolah di desa. Guru-gurunya juga dari sekolah unggulan. Makasih. Aku lapar. Kamu pergi masak sana. Oke. Pimpinan, kualitas batunya lolos uji. Tapi jika investasi 100 miliar rupiah masih rugi lebih dari separuh. Departemen investasi sudah menolak. Jangan pedulikan mereka. Lanjutkan. Cari tim ahli lain untuk meninjau. Lihat apalagi proyek lain yang bisa dikembangkan. Baik. Ibu, kenapa kita harus tinggal di rumah paman jahat ini? Putri, jangan panggil paman jahat. Panggil dia Paman Rizky. Baiklah. Di keluarga Pratama, kamu yang paling aku suka. Jadi anak angkatku saja. Aku nggak mau. Tempat apa sih ini? Mobilnya mogok. Jalan belasan kilo, nggak ada orang. Potong sampai akar. Buang seinci pun buang ratusan juta. Turun lagi. Halo? Ternyata kamu. Ibu bos dari kota. Kenapa ke tempat aneh ini? Aku. Bos, kalau ketahuan gimana? Jelas harus dibungkam. Aku nggak lihat apa-apa. Kejar. Aku nggak lihat apa-apa. Cantik, jangan lari. Aku orang baik. Kamu kenapa? Mana dia? Lari kemana? Dia dari kota. Pasti tak jauh. Cek sana. Kenapa orang di sini kasar sekali? Kamu pasti melihat mereka melakukan hal yang tak pantas. Cuma menebang pohon kan? Apa yang tak pantasnya? Gawat. Mereka menebang kayu jati emas. Kayu jati emas. Kenapa kamu di sini? Beberapa hari ini jamurnya tumbuh. Aku mau petik jamur. Kak Rizky paling suka makan jamur. Tak ada di sini. Apa mereka berdua sembunyi? Mungkin mereka sembunyi, kita menyebar. Siapa? Keluar. Indah. Aku. Kenapa kamu di sini? Aku mau petik jamur. Kenapa? Buat Kak Rizky ya? Mulut busuk. Hei. Pernah lihat seorang wanita? Apa kamu lihat seorang wanita? Tidak. Dengar ya, jangan ke tempat Rizky lagi. Pulang sekarang. Demi harta kekayaan, kau malah buang harga diri sebagai pria. Apa hakmu menyuruhku pulang? Indah, aku cuma hilaf. Aku janji, aku takkan begini lagi. Ikut aku pulang. Aku jamin kamu bisa hidup enak. Aku akan segera kaya. Rizky bilang, kalau aku pulang, dia tarik modal. Apa kau mau hancurkan masa depan desa Sungai Kecil? Rizky, suatu hari nanti, kupaksa kau berlutut dan panggil aku kakek. Bu Indah, mau kemana? Hah? Putri, tulis garis ini dulu. Ya, benar. Garis tegak, garis mendatar. Rizky. Lani, kenapa kesini? Indah. Indah, kenapa? Aku memergoki Hendra menebang liar kayu jati emas. Dia mau membunuhku. Demi menyelamatkanku, Indah dia ditangkap mereka. Andi, kumpulkan semua orang. Aku akan basmi Hendra, parasit itu. Pimpinan, kami tak ada orang lagi. Mana orangnya? Jalan rusak, konvoi kami macet di jalan. Aku suruh mereka ke sana. Tak ada ya, tak ada. Aku sendiri saja. Aku ikut. Aku ikut. Putri, tenanglah.
Aku akan bawa ibumu pulang dengan selamat. Ayo. Pak Hendra, tolong jangan usik istriku. Aku tak mau jomblo. Cuma wanita saja. Buat apa disayang? Di kota banyak kok. Tahu? Ya. Bu Indah, pasti kamu tahu apa yang kami lakukan di hutan. Kamu sangat paham, kan? Aku tak tahu maksudmu. Bu Indah, kamu orang pintar. Kemana wanita itu pergi? Katakan padaku. Aku tak akan usikmu. Katakan. Aku tak tahu. Tak lihat siapapun. Karena tak mau diajak baik-baik. Jangan salahkan aku. Serang! Hentikan. Indra, belum cukup pelajaran dari waktu lalu. Berani sentuh orangku. Rizky, orangmu tak ada di desa. Kau cuma bos tanpa pasukan. Menakut-takuti siapa? Kak Rizky, cepat lari. Mereka banyak. Pak Hendra, dia itu melihat kita menebang pohon. Ini kan Bulani. Mau main bareng? Rizky, menebang kayu jati emas memang sangat menggiurkan. Apa kita harus pertimbangkan? Pertimbangkan apa? Aku kembali untuk bawa desa ini makmur, bukan bawa desa ini di penjara. Warga desa Sungai Kecil rela miskin daripada menebang kayu jati emas ilegal. Aku tak boleh buka peluang ini. Karena kalian keras kepala, jangan salahkan aku. Kubur mereka semua di sini. Nanti Provinsi Barat akan jadi wilayah Serang. Kak Rizky, cepat pergi. Tenang, pas banget buat gerak-gerak. Serang. Ya. Kok dia jago banget? Di desa Batu Pasir, dia yang paling jago. Mungkin dari latihan bawa batu waktu kecil. Kenapa nggak bilang dari tadi? Hendra, berbuat onar di desa Sungai Kecil, kamu salah tempat. Jangan mendekat. Kenapa aku harus nurut? Oke, aku nurut. Kau pikir aku nggak tahu? Kalian berdua masih saling menyukai. Kerja untuknya itu semua rela. Agus, aku nggak salah menilai kamu. Kali ini kamu benar-benar tahu kelemahan Rizky. Biar Pak Hendra pergi. Agus, dasar brengsek, kamu sadar nggak ngomong apa? Tentu aku sadar ngomong apa. Pak Hendra adalah penolongku. Dia bisa membawaku naik ke puncak. Hari ini, jangan ada yang sentuh Pak Hendra sama sekali. Buatmu, Agus, aku nggak salah menilai kamu. Aku pulang ke kota dulu. Setelah kembali ke kota, posisi wakil manajer kamu duduk. Baik, mengerti. Ayo, dasar bodoh. Agus, Hendra tak bisa diandalkan. Jangan kau tertipu olehnya. Kau mau uang, aku bisa memberimu. Tambang batu untukmu, oke? Aku mau harta ratusan miliar. Orang terkaya di negeri. Bisa kau berikan. Asal lepaskan Indah, semua bisa dibahas. Jangan banyak omong. Berlutut, minta maaf. Rizky. Mau berlutut enggak? Aku berlutut. Jangan berlutut. Kak Rizky. Aku tak pantas kau berlutut. Kau begitu bangga, kau begitu mulia. Berlutut pada bajingan ini demi aku. Maaf. Indah, yang harus minta maaf adalah aku. Dulu, kalau bukan karena impulsifku, takkan merusak 8 tahun masa mudamu. Selama ini, aku terus membenci dirimu karena tak kabur bersamaku. Di radio, kau tega membaca surat putus. Aku sengaja memburukan reputasimu hanya untuk melampiaskan amarah. Tapi kau tak pernah menyalahkanku. Aku yang salah. Maaf.
Kak Rizky, aku tak pernah menyalahkanmu. Aku tahu kau selalu baik. Rizky Santosa, kau masih mau kabur dengan jalan ini? Asal kau tahu, dulu dia melindungimu. Makanya menikahiku. Kalau tidak, apa 8 tahun lalu kau bisa kabur dari desa Sungai Kecil? Indah, apa itu benar? Kalian berdua masih mau bersama di kehidupan berikutnya. Kak Rizky. Pimpinan. Jalang, masih ingat dia? Kubunuh kau. Jangan sentuh ibuku. Putri. Kau cari mati ya. Jangan mendekat. Siapa yang mendekat, kubunuh dia. Putri. Itu anakmu sendiri. Bunuh saja kalau mau, bukan urusan kami. Jangan. Anak ini bukan anakku. Rizky Santosa, Putri ini anakmu. Apa katamu? Ku beritahu, 4 tahun lalu dia mau gugurkan anaknya. Ayahku tahu aku mandul, jadi suruh lahirkan. Kalau tanpa Putri ini, mungkin dia sudah lama ke kota mencarimu. Jangan bicara lagi. Kumohon, jangan bicara lagi. Tak disangka kan? Aku merawat anak kalian 8 tahun. Dia tak pernah biarkan aku menyentuhnya. Katakan, apa dia Jalang? Kau menjaga kesucianmu untukku 8 tahun dan membesarkan putriku yang 8 tahun ini. Jadi kau tak biarkan aku membunuh Surya Pratama karena Surya Pratama melindungi kau dan anakmu. Rizky Santosa, kau buatku mandul, tak jadi pria. Hari ini ku buat kau tak punya anak. Jangan. Kau tak apa? Agus, wanita dan anakku, jangan kau sakiti lagi. Putri, kau tak apa? Putri? Rizky, nama ini ternyata mengenangku. Maaf, aku terlambat kembali. Putri, panggil ayah. Ayah. Iya. Andi, segera beritahu semua. Tangkap Hendra Saputra. Baik, tak perlu. Berani berulah di desa Sungai Kecil. Mau kabur? Kutangkap basah. Mau kabur? Mau kabur? Sudah kuberitahu polisi. Berani potong kayu jati emas? Tunggu saja di penjara. Jamurnya datang. Kenapa nggak makan? Mama, aku udah kenyang. Sisain jamurnya buat mama dan papa aja. Aku main dulu ya. Anak ini? Payung merah, batang putih. Takut kalau kenyang, nanti mati. Aduh, padahal udah kumasak matang loh. Coba cicipi. Enak, rasanya sama kayak waktu kecil. Ayo makan juga. Mau yang mana?